Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi semua, kembali lagi bersama kami Rohis SMA APBS Surakarta di Podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Pertama, kita kenalan dulu ya. Saya Fayus Mirza Alfa yang akan menemani kalian pada sesi ngopi kali ini. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber keren kita nih, yaitu Miss Siska. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Siska yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama di podcast ngopi kali ini. Senang sekali bisa berbincang dan belajar langsung bersama Miss Siska pada kesempatan hari ini. Silakan Miss Siska bisa menyapa sobat ngopi kita yang lagi nonton. Oke, halo sobat ngopi. Perkenalkan, di sini saya Miss Siska selaku guru BK dan kali ini saya akan menemani ya untuk membahas seputar apa ya nanti kita coba lihat ya nanti akan bahas apa gitu. Dan di podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang topik yang lagi deket banget dengan kehidupan kita sebagai remaja, yaitu kesehatan mental remaja. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi begini Miss Siska, sekarang ini banyak sekali remaja yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya lagi capek secara mental. Ada yang stres karena tugas sekolah, overthinking soal masa depan, dan merasa insecure karena media sosial. Pertanyaan pertama, sebenarnya kesehatan mental remaja itu apa, Miss? Soalnya kan kadang kita dengar istilah itu terus, tapi masih bingung maknanya apa. Oke, ya. Betul sekali ya sobat ngopi bahwa memang paling sering kita itu kayak dikit-dikit kesehatan mental illness gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih kesehatan mental? Nah, di sini untuk kesehatan mental yang terjadi pada remaja itu sebenarnya lebih ke bagaimana seorang remaja itu mampu untuk mengenali, mengelola, dan juga mengekspresikan emosinya itu dengan baik. Jadi serta dapat menjalani bagaimana aktivitas kesehariannya, serta sehat dan juga secara seimbang gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang dibilang kayak tekanan secara akademik gitu ya, media sosial gitu, ya itu memang tepat sekali. Jadi remaja itu yang dia itu memiliki kesehatan mental yang baik. Misalnya kadang suka cek gitu ya, apakah kita itu sehat secara mental atau enggak gitu. Nah di sini cirinya adalah dia itu yang biasanya lebih mampu mengatasi stres, membangun hubungan gitu ya yang positif, dan juga tetap berkembang meskipun menghadapi sebuah tantangan atau problem dalam kesehariannya. Jadi sebaliknya, ketika kesehatan mental itu terganggu pada seorang remaja gitu, nah itu bisa merasa dia itu akan mudah cemas nih, kecemasan secara berlebihan, ada sebuah tekanan dalam dirinya gitu ya, dan juga dia bahkan akan kehilangan untuk motivasi dan juga kesulitan untuk mengontrol emosi. Nah seperti itu kurang lebih. Yang kedua, kalau menurut Miss, apa saja yang menjadi faktor utama di kalangan remaja sekarang yang gampang stres atau merasa tertekan? Sebenarnya kalau faktor itu nggak bisa ya kita samakan antara remaja yang satu A dan juga dengan yang B gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk pertama dan mungkin yang paling sering saya temukan terkait dengan masalah kesehatan mental itu adanya tekanan akademik. Jadi kalau misalnya dia ada sebuah tuntutan nilai, jadi kayak nilainya tuh harus sekian. Kalau enggak, atau mungkin malah justru dia akan mengharuskan dirinya menjadi seorang yang paling pintar di angkatannya, misalnya mendapatkan paralel 1 gitu ya. Terus dia ada tekanan juga tugas. Ada juga yang paling memberatkan itu adalah di kelas 12. Remaja yang saat ini kelas 12 itu apa? Menghadapi persiapan untuk studi lanjut. Nah, itu tekanan yang sangat besar kalau dari sisi akademik, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada tekanan lain. Jadi faktor yang lain itu adalah pengaruh dari media sosial. Nah, media sosial ini sering membuat remaja itu suka banget ya bandingin dirinya sendiri dengan apa yang dilihat di media sosial, bener ya kayak? Nah, jadi memang seperti itu, sehingga muncullah itu yang namanya rasa insecure, terus kadang-kadang juga kayak, oh kok aku jadi kayak burnout juga ya gitu ya, kalau misalnya pas belajar, kok aku nggak bisa kayak yang ada di sosmed. Nah, karena kebetulan yang di sosial media itu adalah pasti yang namanya media sosial akan menunjukkan istilahnya hal yang bisa membanggakan gitu kan. Jadi yang
baik-baik gitu kan. Nah sehingga dia suka banding-bandingin. Terus ada hal yang lain nih selain dari yang pertama akademik, yang kedua adalah tadi dari media sosial. Nah ini juga ada hal yang sangat penting, sering banget Miss Siska temukan, itu adalah masalah di hubungan dengan teman sebaya dan juga keluarga. Nah di sini itu ada pengaruhnya, jadi mempengaruhi kondisi emosional remaja itu nggak stabil. Dan di situ ditambah lagi masa remaja itu pada masa fase saat ini itu adalah pencarian jati diri. Jadi di mana fase pencarian jati diri dia belum bisa menemukan, sehingga banyak banget remaja yang merasa kebingungan tentang masa depannya, tentang potensi yang ada di dirinya juga bahkan nggak kenal. Sebenarnya siapa aku, terus aku tuh potensinya apa, terus juga arah kehidupan ke depan setelah lulus dari SMA akan memasuki fase berikutnya, berarti fase awal-awal dewasa gitu ya kalau di usia perkembangan secara psikologis. Nah semua hal itu bisa menumpuk dapat membuat remaja itu justru lebih mudah stres gitu, mudah stres dan juga tertekan. Jadi seperti itu, kira-kira faktornya itu ya kan. Iya, Miss. Apakah tekanan akademik memang benar terjadi dan bisa menjadi penyebab utama stres pada remaja, atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih besar pengaruhnya? Jadi memang tekanan akademik tadi menjadi salah satu penyebab faktor dari remaja itu stres. Tapi terutama banyak siswa yang tadi merasa harus memenuhi ekspektasi tertentu tadi ya. Nah, baik dari diri sendiri maupun dari orang tua dan juga lingkungan dari sekolah. Nah, di sini tugas yang banyak, persaingan dan juga nilai, rasa khawatir tentang masa depannya itu seringkali membuat mereka itu merasa terbebani. Nah, namun sebenarnya stres pada remaja itu biasanya tidak disebabkan oleh salah satu faktor saja. Nah, jadi ada faktor lain itu juga memiliki peran yang sangat besar banget gitu ya untuk kondisi kesehatan mentalnya tadi, seperti masalah keluarga, pertemanan, rasa kurang percaya diri, kemudian tekanan sosial hingga pengaruh media sosial. Bahkan terkadang itu bukan masalah yang paling besar. Nah, tetapi di sini remaja itu merasa harus harus menghadapi semuanya itu kok seolah-olah sendirian. Kayak bingung nih, saya harus cerita ke siapa, cerita ke teman, kadang menjadikan masalah yang baru gitu. Nah, karena itu penting banget di usia remaja ini kalian itu harus ada support system. Entah support system yang baik itu datangnya dari teman dekat yang benar-benar bisa dipercaya, atau dari keluarga, orang tua gitu ya, atau dari manapun yang intinya memang beliau itu bisa mensupport kita gitu. Jadi memang harus penting banget. Apalagi mungkin kalau di sekolah-sekolah biasanya ada tenaga mungkin dari psikolog atau guru BK, itu juga bisa banget. Nah, Miss, untuk pertanyaan terakhir, kan kita sebagai remaja itu kan banyak pikiran berlebihan yang bisa mengganggu kesehatan mental. Dari Miss, apa saja tips untuk menjaga kesehatan mental? Oke, ya ini pertanyaan yang menarik ya. Untuk teman-teman semuanya, untuk bagaimana cara kita bisa menjaga agar kita tetap sehat secara mental meskipun banyak sekali tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Nah ini di sini teman-teman bisa, yang pertama adalah untuk menjaga pola tidur. Karena banyak sekali remaja yang saya lihat itu sering bilang tidurnya terlalu larut malam gitu ya. Bisa jadi karena memang ada tugas gitu. Nah, atau mungkin ada sekedar healingnya dia adalah main game. Nah, di sini langkah yang harus dilakukan adalah gimana caranya. Pokoknya pola tidur itu harus diatur. Nah, kemudian selain pola tidur adalah makanan. Secara medis juga sebenarnya makanan itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi secara emosional kita. Jadi kita harus menjaga pola makanan yang sehat-sehat aja gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa dengan cara kita melarikan masalah kita itu pada hobi. Nah, pasti semua teman-teman di sini punya hobi khusus yang bisa mungkin sekedar relax gitu ya, merilekskan sebuah pikiran gitu. Nah, itu bisa lari ke arah sana juga. Atau mungkin hobinya bisa juga sih mereka yang kayak suka nonton, ya udah nggak apa-apa nonton. Tapi tentunya dibatasi. Nah, jadi memang nanti masalah kesehatan mental itu akan datangnya itu nggak
nggak terlalu ini ya, nggak bisa ditebak gitu ya, karena tekanan masalah itu kapan datang bisa sewaktu-waktu gitu. Apalagi mungkin saat ini remaja yang setelah ujian, nah ini mungkin masalah mungkin banyak gitu ya, itu bisa dihadapi dengan beberapa tips tadi. Dan yang penting memang kita harus mengelola bagaimana pikiran. Tadi kan kembali lagi tentang kesehatan mental itu apa sih? Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kesehatan mental itu adalah kita harus seimbangkan antara pikiran kita dan juga perilaku kita. Jadi harus seimbang semuanya. Gitu. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana yang misalnya punya banyak masalah, itu memang diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja. Tapi kalau misalnya itu masalahnya tekanannya besar banget, udah nggak bisa lagi diatasi dengan beberapa tips tadi, di sini langkah yang paling tepat adalah teman-teman bisa langsung ke tenaga profesional, misalnya mungkin ke psikolog, atau kalau misalnya sebelum tahapan ya, kalau tahapan sebelum ke psikolog, teman-teman bisa ke guru BK terlebih dahulu. Kalau misalnya belum ternyata guru BK menyarankan ke psikolog, ya udah ke psikolog. Tahapan paling yang berat banget kalau masalah kesehatan mental itu ke psikiater. Jadi ada langkahnya ya teman-teman. Jadi silakan bisa dicek sendiri. Kalau teman-teman merasa tidak baik-baik saja, akan lebih baik untuk segera mencari solusi begitu. Dan kebetulan di sini mungkin saya share nggak apa-apa ya Kak ya. Nah jadi kebetulan di sini saya Miss Siska memang membuka sesi konseling maupun konsultasi itu nggak cuman untuk siswa-siswa saya sendiri, tapi untuk semua siswa di luar sana, para remaja yang alhamdulillah mereka datang juga, ada yang datang ke saya melalui DM Instagram gitu. Jadi boleh banget, silakan kalau yang merasa butuh konsultasi bisa nge-DM di Instagram saya Siska_counselor gitu ya. Baik Miss Siska, sepertinya cukup sampai sini dulu pertanyaannya ya Miss. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya Miss Siska. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semua jadi lebih paham tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan teman-teman juga perlu diingat, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita nggak harus selalu terlihat kuat, yang penting kita mau jujur sama diri sendiri dan berani cari bantuan kalau memang lagi butuh. Mulai dari hal kecil seperti istirahat yang cukup, cerita ke orang terpercaya, dan gak terlalu keras sama diri sendiri. Makasih juga buat Sobat Ngopi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast Ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.